Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir Al-Muyassar, dan kita sekarang insya Allah akan membahas tafsir dari surah Al-Lail. Tafsir dari surah Al-Lail. Baik, silakan, ada yang membaca? Ya, silakan Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila menerangi. Wa ma khalaqaz dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian bermacam-macam. Tafsirnya, suratul Lail. Aqsamallahu subhanahu bil laili indama yughti. Ya Ustaz. Yughti bi dhalamihil ardu wa ma 'alaiha. Bi dhalamihil ardu. Bi dhalamihil ardu wa ma 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam ketika kegelapannya menutupi bumi dan apa yang ada di atasnya. Wa bin nahari idzan kasyafa an dhalamil laili bi dhiyaihi. Dan dengan siang apabila menyingkap kegelapan malam dengan cahayanya. Wa bi khalqiz zawjaini dzakara wal untha. Demi penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan. Inna amalakum la mukhtalifa baina mukhtalifun Ustaz. La mukhtalifun baina amilin lid dunya wa amilin lil akhirati. Sungguh amal kalian berbeda-beda. Ada yang beramal bagi kehidupan dunia dan ada yang beramal untuk kehidupan akhirat. Iya. Surah Al-Lail ya. Kalau di sini di layar sudah nampak ya. Ada beberapa mukadimah yang ini penting juga kita ketahui sebagai gambaran dari isi surah ini. Ya. Kata penulis di sini, pertama tasmiyatus surah, penamaan surat. Dia disebut dengan Al-Lail. Kenapa? Liftitahiha biqasamillahi bil laili indama yughatti bi dhalamihil arda wa ma 'alaiha. Surah ini disebut dengan Al-Lail karena Allah membuka surah ini
Karena dibukanya surah ini dengan sumpah Allah. Allah bersumpah dengan lail, dengan malam. Malam apabila dia menutupi bumi dengan kegelapannya dan menutupi apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi penamaan Al-Lail karena Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan sumpah menggunakan waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu malam. Waktu malam apabila dia menutupi bumi dengan kegelapannya. Kemudian di antara isi kandungan surah ini adalah pertama adanya isyarah terhadap berbeda-bedanya amalan setiap makhluk dan penjelasan jalan hidup mereka. Jadi manusia itu berbeda-beda amalnya. Jalan hidup mereka juga berbeda-beda. Ya. Dan Allah menjelaskan adanya penjelasan tentang jalan menuju kebahagiaan dan jalan kesusahan. Mana yang merupakan jalan menuju bahagia, mana jalan menuju sengsara. Ya. Dengan menyebutkan sebagian sifat-sifat ahli surga dan menyebut ahli surga yang abrar, orang-orang yang baik, dan menyebutkan sebagian ciri-ciri sifat-sifat ahli neraka, orang-orang durhaka. Ya. Jadi kita jadi amalan manusia itu beda-beda ya. Amalan manusia itu berbeda-beda. Ada yang jalan menuju bahagia, ada jalan menuju sengsara. Ya. Kemudian di sini jalan menuju bahagia, ada jalan menuju sengsara. Sehingga tulisannya bukan gini ya. Jadi ada jalan yang menuju bahagia, ada jalan menuju sengsara. Kemudian disebutkan sifat-sifat ahli surga dan sifat-sifat ahli neraka.
Ini supaya kalau ketika disebutkan sifat ahli surga supaya diikuti. Kalau ketika disebutkan sifat ahli neraka supaya dijauhi. Iya. Baik. Kemudian di antara tujuan surah ini adalah larangan kepada manusia agar tidak tertipu dengan harta yang mereka kumpulkan. Karena harta yang dikumpulkan itu tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Dan Allah mengingatkan kepada mereka hikmahnya ketika Allah menjelaskan bagi hamba-hambanya jalan menuju hidayah dan jalan menuju kesesatan. Kemudian Allah mengingatkan dari azabnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya. Dan kesebalikan dari itu, Allah menyebutkan beberapa gambaran orang-orang beriman yang soleh. Yang mereka menginfakkan hartanya dengan cara-cara yang baik. Sehingga mereka selamat dari azab. Dan dibalas dengan balasan yang terbaik. Nah, itu diantara mukadimah dari surah ini. Tadi di tafsirnya disebutkan aqsamallahu subhanahu bil-lail indama yughati bi dhalamihil arda wa ma'aliha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, wal laili, demi malam. Apabila malam itu menutupi bumi. Ya, menutupi bumi dengan kegelapannya. Itu malam. Di surah An-Naba, malam itu diibaratkan dengan libas. Wa ja'alna al-laila libasa. Pakaian itu fungsinya penutup. Ya. Jadi menutupi menutupi bumi dengan kegelapannya. Kemudian Allah juga sumpah dengan wan nahari idza tajalla, dengan siang apabila telah terang. Jadi dengan siang apabila siang itu telah menyingkap kegelapan malam dengan cahaya. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan inna fi ikhtilafil laili wal ardh inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Jadi sungguh dalam perputaran siang dan malam itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya kita merenunglah, sering disampaikan kalau malam sudah tiba pasti gelap, gak mungkin bisa kita tahan, gak mungkin kita bisa jaga supaya tetap terang, gak bisa, pasti gelap. Karena Allah yang kuasa untuk itu. Kalau malam tiba. Begitupun kalau siang tiba, pasti terang, gak mungkin kita menahan terus-terusan gelap. Ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Allah, oleh sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian Allah juga sumpah dengan penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrahnya itu
Ada laki-laki, ada perempuan. Dan ini sudah Allah pasangkan, sehingga dengan adanya pasangan seperti ini, manusia menjadi dari generasi ke generasi terus berkelanjutan kehidupan. Makanya ini fitrah. Ya. Makanya ada syariat menikah. Ya. Dan orang yang menyalahi fitrah ini berdosa. Laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan, ini berdosa. Kemudian objek sumpahnya, jadi biasanya kalau ada Allah bersumpah, nanti ada objek sumpahnya. Objek sumpahnya apa? Inna amalakum la mukhtalif. Sesungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda. Seperti tadi Allah sebutkan, amalan manusia itu berbeda-beda. Antara ada orang yang beramal untuk dunia dan ada orang yang beramal untuk akhirat. Jadi berarti kita bisa simpulkan ya, kehidupan manusia atau tipe-tipe manusia dalam menjalani kehidupan itu hanya dua. Untuk dunia, untuk sekedar dunia, ada juga untuk akhirat. Kalau untuk sekedar dunia, ya dia bagaimana di kehidupan ini bisa bertahan hidup. Bisa mempertahankan kehidupan, makan, minum, bertempat tinggal, berketurunan. Udah cukup. Ya. Nggak urusan dia apakah dia sudah mempersiapkan amal untuk nanti bertemu dengan Allah atau belum. Itu orang yang sekedar untuk dunia. Dia tidak memikirkan ada kehidupan setelah. Adapun orang untuk akhirat, manusia yang beramal untuk akhirat, maka walaupun dia hidup di dunia, menjalani rutinitas dunia sebagaimana pada umumnya, tapi dia di dalam kehidupannya ya, berusaha menjadikan aspek-aspek kehidupannya itu bernilai akhirat. Bernilai untuk akhirat. Sebagai contoh dalam perkara ini, orang yang melakukan ibadah haji misalnya, di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, sebagian manusia ada yang meminta itu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikan aku kebaikan, ya Allah berikan aku fid dunya, di dunia. Dan tidak ada bagi dia di akhirat bagian dari pahala. Itu orang yang tujuannya dunia. Misalnya dia dengan mengatakan, ya Allah berikan aku harta, berikan aku sesuatu yang diberikan kepada nenek moyangku, kekayaan dan sebagainya. Titik sampai sana. Tapi orang yang untuk akhirat, dia akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan aku di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan jagalah aku dari siksa neraka. Kebaikan di dunia maksudnya ilmu dan amal. Itu diantara tafsiran para ulama. Kebaikan akhirat jelas itu surga. Ya. Jadi manusia itu hanya dua. Hanya sekedar untuk dunia. Ada juga yang untuk akhirat. Nanti akan berpengaruh kepada semua pola hidup. Makanya harus dijelaskan atau harus ditanamkan dalam jiwa kita, kita ini akan kembali ke akhirat. Akan kembali menghadap Allah, kehidupan kita, kehidupan akhirat. Agar nanti kita nih berbekal, suatu saat kita
mau nggak mau akan dipanggil oleh Allah, cepat atau lambat, mau sehat atau sakit. Kita udah punya bekal atau belum? Kalau orang yang amalnya untuk akhirat, dia akan persiapan setiap hari. Kan syiar seorang muslim itu ketika di pagi harinya dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seorang muslim itu keseharian seorang muslim ya. Keseharian seorang muslim atau target keseharian seorang muslim itu pertama tambah ilmu, yang kedua menjemput rizki yang halal, yang baik dan halal ya. Yang ketiga beramal ya. Ini ciri orang yang mudah-mudahan dia untuk akhirat. Jadi dalam kesehariannya itu dia berusaha untuk menambah ilmu, dia berusaha untuk menjemput rizki yang halal, yang baik dan halal. Juga dia berusaha untuk beramal sebagai bekal untuk kehidupannya di akhirat nanti. Baik, silakan selanjutnya. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami memudahkan baginya jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, Segitu dulu. fa amma man bazala min malihi wattaqallaha fi dzalika, adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa kepada Allah dalam hal itu, wasaddaqa bila ilaha illallah, dan membenarkan kalimat la ilaha illallah, wa ma dallat alaihi, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya, wa ma tarattaba alaiha minal jazai, dan apa-apa yang menjadi konsekuensi atas kalimat tersebut berupa balasan, fasanurashiduhu wa nuwaffiquhu, fasanurshiduhu wa nuwaffiquhu Ustaz. Ayo. Wa nuwaffiquhu ila asbabil khairi was salahi wa nuyassiru lahu umurahu. Adapun dan membenarkan kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung di dalamnya, dan konsekuensi atas kalimat tersebut berupa balasan, maka kami membimbingnya dan memberi taufik kepadanya menuju sebab-sebab kebaikan dan memudahkan baginya urusan-urusannya. Baik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan jalan ya, jalan kebahagiaan. Jadi jalan kebahagiaan dan merupakan sifat ahli surga. In progress. Ya.
Apakah itu? Sini dikatakan orang yang memberi dan bertakwa. Dia memberikan hartanya kepada orang lain, berinfak, sedekah dan sebagainya. Kemudian bertakwa. Terkhusus di dalam harta, umumnya di dalam kehidupan. Ya. Jadi bertakwa dalam semua aspek kehidupan, terkhusus di dalam harta. Karena banyak orang yang di dalam harta ini nggak bertakwa. Dia tidak hati-hati dalam masalah harta. Dari mana berasal, dipakai apa? Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia membenarkan bil husna. Ya. Sini bisa kita simpulkan dia benar dalam tauhidnya. Dia benar dalam tauhidnya. Ya. Dia benar dalam tauhid. Di antaranya benar dalam tauhid itu dia ada beberapa indikasi, ya. Seorang itu tauhidnya benar. Dia faham terhadap maknanya. Kemudian dia juga menjalankan konsekuensinya. Dan yang ketiga, dia meyakini balasan terbaik dari tauhid. Ya. Atau biasanya kalimat wasaddaqa bil husna ini, al-husna di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat itu maknanya surga. Jadi orang yang memberikan hartanya bertakwa karena dia yakin akan adanya surga. Makanya dia mau berinfak. Dia bertakwa karena dia yakin adanya surga. Yakin nanti ada balasan yang lebih besar dari apa yang dia berikan. Sehingga ringan bagi dia untuk beramal. Ya. Maka orang yang seperti itu, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkan bagi dia untuk kemudahan. Jadi ketika seorang itu menempuh jalan kebahagiaan, maka Allah akan membimbing dia, memberikan taufik kepada sebab-sebab kebaikan yang lain dan memudahkan urusannya. Sehingga di antara balasan kebaikan, di antara balasan kebaikan, di antara balasan dari ketaatannya,
adalah taufik untuk terus berbuat taat lagi. Jadi ketaatan itu beranak pinang. Ya. Ketika dia melakukan suatu kebaikan, dia akan ada kebaikan yang lain. Contoh misalnya seorang itu berbuat baik, ya, dan dia meyakini akan pahalanya. Awalnya dia cuman mau sholat aja ke masjid, sholat berjamaah bagi laki-laki misalnya. Sampai di masjid, dia tergerak hatinya untuk misalnya memberikan sebagian hartanya ke kenceleng, walaupun jumlahnya tidak banyak. Setelah itu pulang dari masjid, ada orang yang perlu bantuan. Terus dia bantu. Terus dibukakan kesempatan untuk beramal. Dan ini menunjukkan tanda amalan itu diterima. Ya. Tanda amalan itu diterima. Makanya kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk banyak beramal, itu menunjukkan Allah tuh ingin kebaikan untuk kita. Dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ya kita tempuh, kita laksanakan. Ya. Tapi seterusnya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya pahala terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak bermanfaat baginya hartanya ketika ia binasa. Baik. Wa amma man bakhila bimalihi wastaghna an jazai rabbih wa kadzdzaba bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi wa ma tarattaba alaiha minal jazai. Adapun orang yang bakhil dengan hartanya dan merasa tidak butuh terhadap balasan dari Rabb-nya, dan mendustakan kalimat la ilaha illallah dan apa-apa yang terkandung di dalamnya, serta apa-apa menjadi konsekuensi atas kalimat tersebut berupa balasan, maka fasanuyassiru lahu asbabasy syaqai wa la yanfa'uhu maluhu alladzi bakhila bihi idza waqa'a fin nari. Maka kami mudahkan baginya sebab-sebab kecelakaan dan tidak bermanfaat baginya hartanya yang dia bakhil dengan harta tersebut ketika ia masuk ke dalam neraka. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan kesengsaraan, ya. Jalan kesengsaraan. Berarti ini sifat ahli neraka. Saya disebutkan yang pertama dia bakhil, ya. Bakhil, pelit. Pelit ini penyakit hati. Dia pelit. Padahal harta itu sendiri kan titipan dari Allah.
bukan milik dia. Kemudian dia tidak butuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia pelit. Kenapa pelit? Ya dia nggak merasa nggak perlu gitu loh dengan pahala. Padahal kan pahala dari infak itu besar. Tapi karena dia tidak butuh dengan pahala, akhirnya pelit dia. Ya. Dia pelit. Jadi ini orang yang nggak yakin dengan pahala menyebabkan dia pelit. Kemudian dia mendustakan tauhid. Atau tidak benar dalam tauhidnya. Ya. Tidak meyakini makna la ilaha illallah, tidak meyakini tuntutan-tuntutannya, kemudian juga tidak percaya dengan pahala. Ya. Maka orang yang seperti ini akan dibukakan pintu-pintu keburukan. Ya. Al-jaza min jinsin amal. Ya. Jadi dia tuh justru sulit untuk beramal saleh. Dan ingat, ya, kata para ulama, sebagai salah seorang ulama berkata, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang, di antara tanda berpalingnya Allah dari seseorang adalah Allah membiarkannya pada perkara yang tidak bermanfaat. Pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Allah berpaling dari dia, sehingga dia banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Awalnya melakukan hal yang tidak bermanfaat. Lama-lama kelamaan meninggalkan perkara yang sunnah. Menyepelekan hal yang sunnah. Kemudian meninggalkan hal yang wajib. Terus kemudian berani melakukan keburukan-keburukan. Ya. Nah, ini bahaya ya, kalau kita sudah seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam Al-Qur'an menyebutkan agar kita ini orang-orang yang banyak berbuat dosa, jangan putus asa. Jangan berputus asa, bertobatlah kepada Allah. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Wa anibu, inabahlah kepada Allah. Anibu itu selain bertobat, dia banyak beramal soleh. Karena kalau tidak, akan kembali lagi dia.
ya, akan kembali lagi dia melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Dan di sini dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Tidak akan bermanfaat bagi dia, ya, hartanya itu idza taradda, apabila dia telah binasa. Jadi harta yang dia kumpulkan, yang dia bakhil, pelit, yang dia timbun, kalau dia sudah masuk neraka, nggak akan bisa menyelamatkan. Ya. Makanya nggak ada manfaatnya kita menimbun harta. Harta kita itu yang sesungguhnya adalah yang diinfakkan. Adapun harta kita yang belum kita infakkan, belum kita makan, belum kita pakai, itu bukan harta kita. Ya. Baik, terus Inna alaina lal huda. Sungguh kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sungguh milik kamilah kehidupan dunia, kehidupan akhirat dan dunia. Fa anzar 13 tuh ya Ustaz. Inna alaina bifadlina wa hikmatina an nubayyina tariqal hudal musila ila Allahi wa jannatihi min tariqid dolali. Wa inna lana mulkal hayatil akhirati wal hayatid dunya. Sungguh dengan karunia kami dan hikmah kami menjelaskan jalan petunjuk yang mengantarkan kepada Allah dan surganya, serta jalan kesesatan. Dan sungguh kamilah yang menguasai kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. baik. Ya. Jadi ya, jalan surga, jalan menuju surga telah Allah jelaskan. Telah Allah jelaskan. Dan Allah dengan karunia-Nya memasukkan seseorang ke dalam surga. Allah telah jelaskan, ya, dengan karunia-Nya Allah memasukkan seseorang ke dalam surganya. Begitupun jalan menuju neraka telah Allah jelaskan. Telah Allah jelaskan. Dan dengan hikmahnya Allah memasukkan ke seseorang ke dalam neraka. Ya. Itu dengan hikmah Allah, dengan kebijaksanaan Allah, dengan keadilan Allah, Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka. Sehingga kita tidak boleh, kalau kayak gitu kan udah tentu surga dan neraka, udah aja jangan beramal. Tidak. Setiap orang nanti akan diberikan kemudahan. Dan kita tidak tahu takdir kita apa. Kita mengusahakan untuk memperbaiki takdir kita. Dan kita nggak boleh bertanya atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seluruh milik Allah, dunia dan akhirat itu hak Allah. Innalana lal akhirat wal ula. Hak Allah, kita nggak boleh protes. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Terus
Fa'anzartukum naran talazza. Maka kami memperingatkan kalian terhadap neraka yang menyala-nyala. Fahadzartukum ayyuhan nasu wa khawwaftukum naran tatawahhaju wa hiya naru jahannama. Maka kami memperingatkan kalian wahai manusia, dan kami menakut-nakuti kalian dengan neraka yang menyala-nyala, yaitu neraka jahanam. Terus lanjut. La yaslaha illal ashqa. Tidaklah memasuki neraka itu kecuali orang yang paling celaka. Allazi kazzaba wa tawalla. Yang mendustakan dan berpaling. Wa sayujannabuhal atqa. Dan dijauhkan neraka itu dari orang yang paling bertakwa. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang memberikan hartanya dan menyucikannya. Terus sampai beres. Ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun yang memberi nikmat kepadamu yang patut dibalas. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali mengharapkan wajah Rabbmu yang maha tinggi. Wala sawfa yarda. Dan kelak engkau akan mendapatkan apa yang engkau ridho. La yadkhuluha illa man kana syadidash syaqai. Tidaklah memasuki neraka itu kecuali orang yang sangat celaka. Allazi kazzaba nabiyallahi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang mendustakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'rada 'anil imani billahi wa rasulihi wa ta'atihima. Dan berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan berpaling dari ketaatan kepada keduanya. Wa sayuzahzahu anha syadidut taqwa. Dan dijauhkan dari neraka itu orang yang paling bertakwa. Allazi yabzulu malahu batigha al-mazidi minal khairi. Yaitu orang yang memberikan hartanya dengan mengharapkan tambahan kebaikan. Walaysa infaquhu zaka mukafa'atan liman asda ilaihi ma'rufan. Dan tidaklah infaknya itu sebagai balasan bagi orang yang bagi siapa yang telah berbuat baik kepadanya. Lakinnahu yabtaghi bidzalika wajha rabbihil a'la wa ridahu. Akan tetapi dia mengharapkan dengan hal itu wajah Rabb-Nya yang maha tinggi dan keridhoannya. Walasawfa yu'tihillahu fil jannati ma yarda bihi. Dan sungguh kelak Allah akan memberikannya di dalam surga apa-apa yang dia ridho dengannya. Baik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang sifat ahli neraka. Allah menjelaskan dulu, fa'andartukum naran talazza. Kami mengingatkan kalian, aku mengingat kalian terhadap neraka. Jadi Allah menakut-nakuti manusia dengan neraka agar manusia menjaga diri darinya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dari neraka. Nabi juga berpesan kepada para sahabat agar menjaga diri dari neraka dengan berinfak. Allah menakut-nakuti kita, berarti kita terancam. Bagaimana kita agar selamat dari neraka? Ya. Dan Allah sebutkan di antara sifat ahli neraka yang lain, di antara sifat calon ahli neraka, Allah ulang kembali, ya. Jadi orang yang penghuni neraka itu
dia pasti celaka yang pertama. Tidak akan bahagia. Pasti celaka. Nggak ada masuk neraka enak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang sufi. Mereka mengatakan, nggak apa-apa masuk neraka asal Allah ridho. Ini perkataan yang tidak benar. Mana mungkin masuk neraka Allah ridho. Ya. Jadi tidak ada yang masuk neraka itu kecuali pasti celaka. Kemudian siapa? Yang pertama yang dia mendustakan. Yang dia mendustakan Rasul. Kemudian dia berpaling dari keimanan. Berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berpaling dari ketaatan kepada keduanya. Dengan kata yang lain, calon penghuni neraka itu nggak mau beramal, nggak iman dan nggak mau beramal. Iman enggak, beramal pun tidak. Ya. Dia tidak mau diajak untuk beramal. Ini calon neraka, hati-hati. Kemudian wasayujannabuhal atqa. Nah, ini diantara sifat orang yang akan selamat dari neraka. Siapa aja mereka? Alladzi yu'ti ma law yatazakka. Dia memberikan hartanya. Dengan niat untuk membersihkan dirinya. Bersihkan dirinya dari dosa. Ya. Memberikan hartanya dengan niat untuk membersihkan dirinya dari dosa, juga memberikan hartanya, memberikan jasa tanpa pamrih. Ikhlas. Di sini dikatakan dia infaknya itu bukan sekedar mukafaah. Mukafaah itu baik ke orang agar dibalas lagi baik sama dia. Bukan. Tapi dia berbuat baik itu murni ingin berharap wajah Allah. Ya. Dan di antara sifat orang yang selamat dari neraka itu pasti dia puas. Pasti puas, ridho dengan ketetapan Allah. Ya. Ini perkara-perkara yang bisa menyelamatkan diantaranya dari api neraka. Kita memberikan harta niat untuk membersihkan diri kita. Kita ini banyak dosa. Saya berinfak, semoga Allah mengampuni dosa saya. Kemudian dia memberikan jasa ya, tanpa pamrih, yakni ikhlas. Dia menolong orang, membantu orang. Dia tidak berharap terima kasih, tidak berharap orang itu
membalas kebaikannya, tapi dia murni ingin wajah Allah. Ingin wajah Allah, maksudnya ingin melihat Allah. Allah nggak bisa dilihat kecuali di surga. Kemudian dia pasti puas, ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, yakni dengan diberikan surga kepadanya. Baik, demikian dari pembahasan tafsir surah Al-Lail, kurang lebihnya. Barangkali ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi sore hari ini. Bagi umahat yang ingin bertanya silakan ya, langsung open mic. Atau bisa dengan raise hand. Silakan umahat. Jika tidak ada, akan kita cukupkan untuk kajian sore hari ini. Baik Ustaz, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.